Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurdian Syaputra dengan NIM 2207016092. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep sabar dan tawakal dalam menghadapi krisis pada komunitas dengan mata kuliah Psikologi Komunitas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep sabar dan tawakal dalam menghadapi krisis yang ada pada komunitas. Nah, materi yang utama itu ada 3 nih. Yang pertama, konsep sabar, konsep tawakal, dan konsep sabar serta tawakal dalam menghadapi krisis pada komunitas. Nah, apa sih sabar itu? Di sini, sabar adalah istilah dari bahasa Arab yang telah diterima dalam bahasa Indonesia. Asal katanya itu berasal dari kata sahabara yang membentuk kata kerja menjadi sabron. Menurut KBBI, sabar berarti tahan menderita, tenang dan tidak pemarah. Secara bahasa, sabar di sini diartikan sebagai menahan dan mencegah. Sedangkan dalam istilah sabar sendiri itu artinya adalah menahan diri dari kegelisahan dan emosi, menahan diri dari keluhan, serta menahan tubuh dari tindakan yang tidak terarah. Ada 3 komponen atau 3 aspek dalam kesabaran, yaitu keteguhan, ketahanan, dan ketekunan. Nah, dalam keteguhan sendiri, itu ada 3 lagi nih. Yang pertama, terencana, konsistensi, dan disiplin. Yang pertama itu keteguhan. Pada prinsipnya itu ya, keteguhan di sini tuh diartikan sebagai bagaimana cara seseorang tuh teguh pendiriannya untuk tetap sabar dengan 3 poin penting di dalamnya, yaitu terencana, konsistensi, dan disiplin. Dimana ketika seseorang yang punya keteguhan tinggi dalam bersabar, ya tentunya dia punya planning atau rencana yang terstruktur untuk dapat teguh dengan pendiriannya. Setelah dapat merencanakan hal tersebut, ya tentu perlu seseorang itu untuk konsisten terhadap apa yang telah ia bangun untuk teguh dalam pendiriannya dalam sikap sabar ini. Dan yang ketiga itu disiplin. Tentunya seseorang yang sabar tak hanya perlu konsistensi dan terencana, tapi juga disiplin. Kenapa? Karena seseorang yang sudah merencanakan sesuatu konsisten, nah perlunya disiplin ini untuk tetap menaati aturan yang telah dibuat agar keteguhan itu tetap terjaga. Nah, yang kedua itu ketahanan. Dalam mencapai tahap sabar, tentu kita harus punya ketahanan yang baik atau resiliensi. Nah, ketahanan sendiri itu ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, daya juang. Di sini daya juang seseorang untuk tetap bertahan dalam kondisi sabar sangat diperlukan. Kedua, toleransi terhadap stres. Di sini dimaksudkan untuk seseorang itu mampu menghadapi atau mengatasi masalahnya dalam mencapai target untuk meminimalisir stres. Yang ketiga, yaitu mampu belajar dari kegagalan. Nah, tentu seseorang yang punya pendirian untuk tetap sabar setelah teguh, tentu dia harus bertahan. Nah, bertahan di sini yaitu ketika ia mampu belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Dan yang poin keempat dalam ketahanan adalah bersedia menerima umpan balik untuk memperbaiki diri dan atau perilaku. Nah, di poin yang ketiga untuk mencapai sabar ini tentu diperlukan yang namanya ketekunan. Ketekunan di sini itu ya untuk melaksanakan tugas atau sesuatu yang perlu dicapai gitu. Dalam ketekunan sendiri juga ada 3 poin di dalamnya, yaitu antisipatif, terencana, dan terarah. Yang pertama antisipatif. Nah, tentu antisipatif di sini tuh ya dapat seseorang itu dapat mengantisipasi ketika di bagian ketahanan tadi, setelah ia dapat belajar dari kegagalan, tentunya ia menjadi antisipatif terhadap suatu permasalahan. Nah, kedua itu terencana. Terencana di sini tuh ya hampir sama pada bagian keteguhan. Namun di bagian ketekunan ini, terencana itu supaya seseorang itu tetap dapat dengan pendirian itu tekun. Maksudnya ketika ada sesuatu masalah, ya ia dapat belajar dari kegagalan dan merencanakan step by step untuk coping atau problem solving yang dapat ia pecahkan. Dan yang terakhir itu terarah.
Nah, di sini tuh hampir sama dengan bagian yang ke keteguhan juga. Dan juga di sini ke arah ini tuh lebih kepada agar seseorang itu dapat membuat problem solving dan membuat dirinya itu dapat menuju sesuatu yang lebih jelas dan pasti gitu. Dengan demikian, sabar itu ya pada dasarnya adalah sikap yang baik dan mulia untuk semua orang dapat memilikinya. Karena sifat sabar ini ya semestinya dimiliki oleh semua orang, baik itu kalangan bawah, atas, dan lain sebagainya. Karena sifat yang baik nggak pernah salah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dengan demikian juga jika konsep sabar ini ditarik kepada komunitas atau organisasi-organisasi, tentunya ini sangat berpengaruh terhadap suatu individu gitu dalam suatu kelompok. Karena ketika konsep sabar ini dapat dimanifestasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, ya tentunya kita dapat belajar lebih baik untuk merencanakan disiplin dan juga tekun dalam menjaga ikhtiar sifat yang mulia ini tadi, sifat sabar. Nah, di materi yang kedua itu ada yang namanya konsep tawakal. Istilah tawakal ini tuh berasal dari bahasa Arab at-tawakkul yang dibentuk dari kata yang artinya mewakilkan atau menyerahkan diri. Tawakal juga dapat dipahami sebagai cara kita menyerahkan segala urusan, usaha, dan ikhtiar hanya kepada Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah untuk mencari manfaat atau menolak mudarat. Nah, berserah diri kepada Tuhan ini tuh artinya ya melepaskan keinginan pribadi untuk mengikuti aturan Tuhan atau memprioritaskan aturan Tuhan di atas keinginan pribadi. Hal ini tentunya individu itu ya dapat mengikuti aturan Tuhan dan tunduk pada ketentuan Tuhan untuk dirinya sendiri. Berserah diri pada Tuhan ya hampir mirip sih konsep tawakal dalam Islam ini digunakan dalam penelitian ini. Ya tentunya ketika konsep tawakal ini dimanifestasikan atau diaplikasikan ke dalam suatu organisasi atau komunitas, ya tentunya kita sebagai individu dalam suatu organisasi atau komunitas tersebut dapat memperoleh insight yang baik, positif, dan tentunya kita dapat lebih jelas ketika apa yang diamanahkan kepada kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, tentunya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada 3 tingkatan yang dapat dibedakan dalam tawakal. Yang pertama itu hati. Selalu merasa tenang dan damai terhadap apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya ketika seseorang itu dapat bertawakal, ia dapat merasa tenang dan damai terhadap sesuatu urusan. Yang kedua, taslim, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu tentang diri dan keadaannya. Di sini dapat diartikan ketika hati kita yang udah merasa tenang itu, kita dapat masuk ke step yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu dapat dengan tenang menyerahkan segala urusan kita ya hanya kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga itu tafwid, yaitu ridho dan rela menerima segala ketentuan Allah apapun bentuk dan kondisinya. Nah, tentunya ketika hati kita udah tenang dalam tawakal, kita udah mampu menyerahkan segala urusan kita, ya kita di tahap yang paling tinggi adalah kita ridho dengan segala ketentuan atau hal yang kita dapatkan nantinya dari Allah Ta'ala, entah itu kebaikan ataupun yang kita tidak inginkan. Karena setiap ketentuan atau feedback lah bahasanya yang diberikan kepada kita adalah kebaikan yang tentunya kita mesti dapatkan gitu. Nah, keyakinan yang utama ini mendasari tawakal sebagai keyakinan sepenuhnya akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Oleh sebab itu, tawakal merupakan bukti nyata seberapa besar kadar keimanan kita sebagai individu kepada Allah Ta'ala. Bertawakal menunjukkan iman yang kuat bahwa segala sesuatu terletak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang dapat dilakukan atau dihasilkan tanpa izin dan kehendaknya. Nah, di pembahasan yang ketiga itu konsep sabar dan tawakal dalam krisis pada sebuah komunitas. Krisis karakter ini sudah saatnya
kita dapat mengatasi secara struktural oleh bangsa Indonesia. Mengatasi krisis karakter ini bukanlah tugas yang mudah, sebab akar penyebab krisis di Indonesia sudah tertanam dalam struktur masyarakat. Nah, beberapa contohnya itu seperti orang Indonesia ini telah diajari bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Dengan demikian, pemikiran atau kognitif seseorang dalam berasumsi atau berspekulatif tentang sesuatu ya bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya, dan ketika sebuah negara itu kaya tentunya tidak usah ambil pusing bagi masyarakat untuk bekerja atau sebagainya. Justru malah berpikir sebaliknya, ketika sumber daya yang banyak ini tuh adalah nilai lebih bagi masyarakat. Padahal ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik, ya sama aja sumber daya alam ini tetap tidak memiliki nilai atau memiliki nilai yang rendah, bahkan dapat menjadi bencana gitu. Ya intinya ketika kita nggak bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin apa yang telah ada, ya tentu akan menjadi keburukan pada diri kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu pembangunan ekonomi yang terlalu bergantung pada modal fisik. Nah, seperti yang kita ketahui itu meskipun tidak diungkapkan secara resmi, namun jelas bahwa pembangunan ekonomi selama 3 dekade di era pemerintahan Presiden Soeharto didasarkan pada modal fisik. Nah, kriteria keberhasilan pembangunan yang kita banggakan sebagian besar bersifat fisik. Inilah alasan utama mengapa selama periode tersebut kita mengabaikan pengembangan modal non-fisik, seperti tingkat kecerdasan bangsa, pembangunan karakter bangsa, yang sebenarnya menjadi fokus utama kemajuan ekonomi dengan negara lain di dunia. Tentu yang seperti kita ketahui pula bahwa negara-negara maju itu ya pendidikan adalah salah satu hal yang perlu kita jadikan sebagai investasi untuk masyarakat bangsa gitu. Kenapa? Karena ya ketika suatu masyarakat dalam bangsa tersebut memiliki kecerdasan yang tinggi, memiliki skill yang baik, tentu akan mendapatkan feedback yang baik pula kepada negara tersebut. Nah, yang ketiga itu menurunnya idealisme dan maraknya pragmatisme telah menyebabkan kecenderungan untuk mengutamakan kesuksesan ekonomi dalam jangka pendek. Nah, yang seperti kita tahu juga, hal ini tuh cenderung untuk mengutamakan kesuksesan ekonomi yang jangkanya pendek, di mana seseorang tuh dapat terjebak dalam overdosis pragmatisme dan kemudian terjebak dalam sikap atau perilaku untuk dapat menghalalkan segala cara. Nah, idealisme yang seperti ini tuh tentunya merusak bangsa. Dan ketika kita dapat implementasikan konsep sabar dan tawakal ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu sebuah organisasi ataupun komunitas, tentunya kita mesti dapat berpikir lebih jernih dan dapat lebih selektif dalam memilih dan mencerna sesuatu. Karena nggak semua yang dapat kita lihat, dapat yang kita dengar itu adalah hal yang baik. Karena bisa saja sesuatu itu tidak semestinya kita dapatkan informasi semacam itu. Nah, dengan konsep sabar dan tawakal ini ya tentunya dapatlah memberikan dampak yang positif kepada diri individu yang berhubungan dalam masyarakat, baik kelompok, organisasi maupun komunitas. Nah, setelah ini ya sikap yang baik ini tentu dapat memancarkan hal-hal baik pula dalam menghadapi suatu permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi ketika kita udah belajar konsep sabar dan tawakal ini, ya diharapkan kita dapat mengimplementasikan atau memanifestasikan ilmu-ilmu ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kepentingan umat. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang bisa ditanyakan ya bisa untuk chat di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.